Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di program Santapan Rohani. Pada video kali ini saya membahas satu tema yang berjudul Keadilan dan Kemurahan Allah. Kita akan belajar dari kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ayat 1. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja ini mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tua ketika mempunyai anak yang lebih dari 1, ada yang memiliki antusias yang begitu tinggi dari anak tersebut. Nah, dalam salah satu anak protes dan menilai sang orang tua tidak adil karena merasa saudaranya menerima lebih dari apa yang dia terima. Entah lebih itu dipahami dalam arti lebih banyak, atau lebih bundar, atau lebih baru, dan seterusnya. Motivasinya pun beragam. Bisa saja si anak sebenarnya merasa bosan, butuh perhatian, atau iri. Namun bisa juga si anak memang merasa diperlakukan tidak adil. Untuk kasus ini, mau tak mau, orang tua mesti dengan sabar menjelaskan arti keadilan di dalam pemberian tersebut. Perumpamaan hari ini mengandaikan kerajaan surga dengan tindakan seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Yang digarisbawahi dari tindakan sang tuan rumah itu ada 2 hal. Yang pertama, tindakan memberikan upah harian yang sama kepada para pekerjanya, dari yang bekerja sejak pagi hingga yang baru bekerja pada jam 5 sore. Ini mengilustrasikan kemurahan hati Allah di tengah kekayaan dan kekuasaannya.
sang tuan rumah memberikan nafkah yang cukup untuk menghidupkan sehari-hari, terlepas dari berapa lama mereka bekerja. Dan yang kedua, keluhan buruh yang bekerja sejak pagi ini menggarisbawahi tentang keadilan Allah. Sang tuan rumah tak melanggar hak siapapun, karena semua pekerja sama-sama mendapatkan upah yang memadai untuk sehari kerja. Artinya, di dalam komunitas yang menyatakan kehendak Allah, upah orang percaya itu didasarkan pada kemurahan hati dan keadilan Allah, bukan atas prakarsa manusia. Karena itu perkataan Yesus di ayat 16 yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, mengulangi dalam Matius 19 ayat 30 dan menegaskan bahwa kerajaan Allah akan membalikkan penilaian manusia. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memperjelas perkataannya bahwa orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Yesus ingin bahwa murid-muridnya punya konsep yang benar tentang upah yang akan mereka terima saat kedatangannya kedua kali. Dalam perumpamaan ini, seorang tuan rumah itu membutuhkan pekerja untuk bekerja menggarap ladangnya. Maka tuan rumah itu mencari orang-orang yang mau bekerja. Dari sekian banyak orang yang bekerja padanya, ternyata ada yang bekerja karena mengharapkan upah yang mereka terima dalam ayat 2 dan ayat 4. Tetapi ada juga yang bekerja tanpa memperhitungkan hal itu. Maka sesuai dengan perjanjian yang dibuat, pada akhir masa kerja masing-masing pihak itu menerima upahnya. Pemberian upah tersebut adil, walaupun pihak yang mengharapkan upah merasa diperlakukan tidak adil. Yang pertama, sudah ada kesepakatan lebih dahulu mengenai upah. Dan yang kedua, karena sang tuan rumah memiliki hak untuk bermurah hati kepada siapapun yang sudah bekerja. Perumpamaan ini ingin mengajarkan bahwa di mata Tuhan setiap pekerja adalah sama-sama bekerja dan sama-sama mendapat upah. Namun orang yang terakhir bisa saja menjadi yang terdahulu karena ia melayani sepenuh hati dan bukan karena upah. Sementara yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir karena melayani dengan motivasi upah. Orang yang demikian biasanya tidak setia. Mereka akan melarikan diri bila kesulitan dan penderitaan datang karena mereka adalah orang upahan. Nah, kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita, bukan karena upah. Lakukanlah dengan penuh ucapan syukur. Upah yang Tuhan akan berikan merupakan kemurahan-Nya. Janganlah menuntut, apalagi iri hati terhadap orang lain. Mari kita saling mendukung, bekerja sama dalam memperluas kerajaan surga di bumi ini melalui pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Nah, nas ini juga memperingatkan kepada kita untuk tidak menerapkan prinsip penilaian dunia ke dalam kehidupan berjemaat. Di mata Allah, pendeta jemaat yang besar di kota tidak lebih tinggi dari guru sekolah minggu di jemaat di desa. Di mata pemilik kerajaan surga, semua berharga, semua menerima anugerah kemurahan dan keadilannya. Nas ini juga mengajak kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama, serta tidak menganggap diri sendiri lebih tinggi dari sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar bahwa Engkau adalah Allah yang adil dan Engkau menunjukkan kemurahan hati bagi setiap orang-orang yang lemah, dan Engkau menunjukkan kemurahan hati bagi siapapun. Dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang-orang yang senantiasa tidak menilai dari penilaian dunia ke dalam hidup jemaat. Dan biarlah kami menjadi orang yang selalu rendah hati, selalu saling menghargai antara satu dengan lain.
Bahkan kami menjadi orang yang menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk menjadi orang-orang yang terus melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.